Halo para pengendara, selamat datang di China. Ya, kami akan melakukan sebuah perjalanan bersama Cherry. Perjalanan ini bertajuk Endless Horizons dan kami akan mulai dari kota Taiwan yang dimana kotanya lumayan di utara dari China, dan kita akan melakukan perjalanan yang sangat megah sejauh 1.400 km untuk menguji seberapa nyaman, aman, dan efisien dari 3 mobil Chery Super Hybrid ini. Ada Tiggo 7 CSH, Tiggo 8 CSH, dan ada Tiggo 9 CSH. Jadi kita akan bergantian mengendarai 3 mobil ini. Setiap harinya kita akan merasakan pengalaman yang berbeda dari masing-masing mobil. Dan kita juga akan berakhir di kota Wuhu, yang dimana itu adalah rumahnya Chery International. Jadi di sana ada International User Summit, yaitu perkumpulan WCWL ya, With Chery With Love. Jadi perkumpulan antara semua pengguna Chery Group, mulai dari Chery, Jeku, Omoda, dan juga ada Lepas. Jadi final destination-nya itu ada di kota Wuhu. Jadi seperti apa keseruan dari perjalanan ini? Stay tune terus. Kita mulai perjalanan epik ini di kota Beijing. Setelah penerbangan sekitar 8 jam dari Indonesia, tibalah kami di ibu kota China. Tapi tak lama turun dari pesawat, kami langsung dibawa ke kantor polisi. Nah, sekarang kita lagi nunggu kantor polisinya buka, karena kita mau bikin SIM sementara untuk membolehkan kita berkendara secara legal di Cina. Jadi karena ini jam makan siang ya, sekarang jam 12 ya, ini jam Indonesia belum gua setting, jadi sekitar jam 1.15 kurang lebih sekarang di waktu China. Jadi kita nunggu si kantor polisinya itu buka dulu supaya kita bisa lancar untuk registrasi SIM Cina kita. Sudah buka kantor polisinya dan sekarang kita lagi mau bikin SIM Cina kita. Ini udah ditranslate dari SIM Indonesia. Seperti inilah kurang lebih. So, kita akan nunggu. Later. SIM sementara kita sudah jadi, dan di sini juga dikasih buku Traffic Safety Handbook ya. Jadi kayak buku panduan dalam bahasa Mandarin dan Inggris, kayak rambu-rambu lah gitu. Jadi kayak bagaimana sih peraturan jalan raya kalau di Cina. Oke, SIM sementara udah ada, kita aman berkendara di Cina. Seusai bikin SIM, kami langsung bergegas ke stasiun kereta cepat untuk mengejar kereta ke kota Taiyuan. Perjalanan yang memakan waktu 2,5 jam dengan kereta cepat ini membawa kami 450 km ke tengah provinsi Shanxi. Dan karena hari sudah malam, kami lanjutkan di keesokan harinya di Hotel Jinchi. Oke, hari kedua kita berangkat dari Jinchi Hotel menuju ke Luoyang dulu. Nah, sekarang kita sudah menandatangani safety waivers. Ya udah, sekarang sebentar lagi kita akan lihat ke parkiran. Seperti apa mobilnya. Yes, ini dia mobil-mobil yang akan kita coba dari Taiwan menuju Wuhu. Bisa dilihat ya, di sebelah kanan ada Tiggo 9 CSH. Lalu juga di sebelah kiri ada Tiggo 8 CSH. Dan juga ada Tiggo 7 CSH. Jadi lengkap nih, 7, 8, 9. Kita akan coba semuanya. Nah, Tiggo 8 CSH mirip ya, kayak di Indonesia, warnanya hijau juga. Dan ini yang Tiggo 7 yang lebih kecil. Tuh, kayaknya juga baru facelift ya. Mukanya jadi cakep. Ini dia mobil-mobil yang akan kita coba. Tiggo 9-nya juga mirip yang kayak ada di Indonesia. Nah, karena ini perjalanan panjang banget ya, lebih dari 1.000 km, kita mau sekalian uji keiritan bahan bakarnya. Dan ini fuel tanknya kita tutup biar benar-benar enggak diisi ya sepanjang perjalanan. Nah, sudah resmi. Nah, ini dia baris kedua dari Chery Tiggo 8 CSH ya. Bisa dilihat ya, mirip kayak di yang ada di Indonesia juga ya. Jadi lega. Di sini tuh sebetulnya bisa bertiga, tapi kita cuma berdua. This is Tim. He's this is our tour guide ya. Tour guide for the next 3 days ya. Jadi
Dia akan nemenin kita selama perjalanan dari Taiwan ke Wuhu. Nah, kalau dashboardnya secara penuh sih seperti ini ya. Jadi sama kayak di Indonesia juga, ada layar besar dengan kamera 360 yang jernih, dan semua cover juga LCD. Cuma bedanya setir kiri. Ya, akhirnya kita mencoba berkendara bersama Tigo 8 CSH, tapi ini yang versi setir kiri ya. Jadi ya rasanya tuh ternyata sama banget sama yang di Indonesia, karena sistem CSH atau Chery Super Hybrid ini juga sudah dikembangkan oleh Chery, yang dimana ini juga sudah CSH generasi kelima katanya ya. Jadi ya rasanya tuh persis banget sama kayak yang di Indo. Jadi sama-sama mesin 1500 cc turbo dengan plug-in hybrid, rasanya juga halus, dan sistem CSH ini memang terbukti oke ya pas kita coba awal-awal ini. Jadi so far so good, dan rasanya sih nggak ada bedanya banget sama yang ada di Indonesia, cuma bedanya posisi setir aja ya. Kayak sisanya tuh sama, bahkan fit and finish di interior tuh sama, terus kayak bunyi-bunyian sensor parkir itu juga sama persis kayak di Indo. Jadi feels like home banget. Kayak gue udah pernah berapa kali nyoba CSH juga waktu media drive ke Bandung, dan pernah juga minjem beberapa kali gitu ya. Ya rasanya itu familiar gitu. Jadi tuh kita gas gini, rasa pick up power dari bawahnya itu juga sama persis. Jadi ya so far so good, dan mari kita berkendara menuju ke Luoyang. Jadi ini kurang lebih sekitar 400 sampai 500 km gitu kalau dari hotel kita di Jinchi Hotel ya, tepatnya di kota Taiwan. Ya, kita sudah sampai kayak rest area gitu ya, kurang lebih 100-an kilometer dari hotel kita tadi. Ini adalah Wuxiang Service Area, dan bisa lihat ya di sini Tigo 9, Tigo 7, Tigo 8 itu sudah sampai. Mari kita lihat seperti apa rest areanya. Ya, rest areanya sih cukup kayak ini ya, cukup mirip kayak rest area yang ada di luar kota gitu ya. Ada restoran pasti di dalam, nanti kita mau makan siang di sini. Terus ada pom bensin, terus juga ada SPKLU nih di sini, ada charger tuh, ada mobil-mobil EV lagi pada ngecas, dan parkiran truk juga rapi ya di sini. Oke, kita mau makan siang dulu di sini sebelum kita lanjut lagi perjalanan. Nah, mumpung kita masih break di rest area, kita lihat-lihat dulu ya di sini ada apa aja. Tuh, bisa lihat ya, di parkiran itu beragam banget ya, ada VW apa itu? VW Jetta mungkin ya. Terus di sini ada Honda yang kelihatannya kayak HR-V ya, tapi pantatnya agak beda dikit. Ini Honda XR-V ya. Jadi dia sedikit beda gitu. Terus juga ada VW T-Cross mungkin ya. Ada Nissan Tida atau Latio lah ya kalau di Indonesia. Ada Skoda Kamiq. Terus di situ juga ada BYD Sia ya. Jadi kayak versi regulernya dari Denza. Ya pokoknya dia ada basis kemiripan sama Denza D9. Tapi ini yang versi BYD-nya, bukan versi Denza-nya. Di sana ada Tigo yang jadul tuh, Tigo 3 kalau nggak salah. Terus ada Baojun, bentuknya mirip Almas tapi dia lebih pendek ya. Ada mobil polisi juga tuh pakai VW. Nah, di sini juga ada yang mau gua omongin nih. Jadi selain Tigo-Tigoan ini ya, ada satu mobil sport car tuh yang agak beda ya. Yaitu ini. Ini adalah Chery Arizo 8. Nah, ini juga sebuah sedan yang menurutku sih cakep ya. Modelnya tuh tajam-tajam gitu. Ya kalau nggak salah dia kelasnya kayak Camry atau Mazda 6 ya. Dan buat disandingin sama Mazda 6 ini cocok banget karena modelnya tuh tajam-tajam gitu ya. Tapi keren loh, dia ada brake caliper yang warnanya kayak orange gitu. Terus juga udah ada sunroof. Nah, dia seperti itu. Dashboardnya kayak Omoda 5. Dia layar standing screen gitu yang nyambung ke kiri. Setirnya juga mirip kayak Tigo Cross. Ada touch panel buat ngatur AC ya di bagian
dashboard yang soft touch itu dan ada beberapa wood panel. Ini juga soft touch semua dan pengaturan si joknya di pintu kayak Mercedes-Benz gitu atau kayak J-Ku ya, J-Ku J8. Door handle-nya juga unik banget, modelnya bulat gini dan seakan-akan kayak floating. Nah, ini kita lihat ke belakang ya. Belakangnya juga cakep nih. Dan kalau nggak salah mobil ini tuh pernah datang ke Indonesia juga ya, yang versi CSH-nya waktu itu di IMS 2025 kalau nggak salah. Dan kalau nggak salah juga mobil itu pernah mendapatkan rekor Guinness Book of World Record ya. Jadi mobil dengan sekali pengisian yang paling irit ya, katanya bisa 2369 km. Correct me if I'm wrong, tapi seingat gue sih itu Arizo 8 yang plug-in hybrid atau yang CSH. Nah, di sini juga ada Tiggo 7 plug-in hybrid. Jadi ternyata Tiggo 7-nya itu ada dua ya. Ada yang hybrid yang kayak gitu yang belumnya, ada yang plug-in hybrid. Jadi mungkin mereka memang punya dua model gitu ya. Kalau Tiggo 9-nya sih plug-in hybrid semua, dan ini ada satu lagi Tiggo 7 CSH hybrid. Jadi kayak Tiggo Cross mungkin ya kalau di Indonesia. Oke, ini dingin banget, kita balik ke mobil kali ya. Setelah berkendara sekitar 300 km melalui jalan tol China yang sangat mulus, waktunya kami bertukar kemudi dengan instruktur mobil kami. Dan akhirnya tiba di hotel untuk bermalam di kota Luoyang. Ya, sudah sampai di hotel kita di kota Luoyang ya. Di sini masih ada rombongan Tiggo yang masih OTW hotel ya, baru nyampe hotel. Dan ya, hari kedua di Cina sudah selesai. Sekarang kita istirahat dulu dan lanjut ke keesokan hari. The next day. Selamat pagi para pengendara, hari ketiga di China. Oke, jadi sebelumnya kita udah berkendara bersama Tiggo 8 CSH dan sekarang kita akan berkendara bersama Tiggo 9 CSH. Nah, ini menarik banget ya, karena di Indonesia mobil ini baru aja diluncurkan pas Gias lalu ya, Gias 2025 dengan harga sekitar 700 jutaan rupiah ya. Jadi ini SUV yang sangat menarik ya, lebih besar dari Tiggo 8, sama-sama plug-in hybrid, tapi dia punya sistem penggerak yang berbeda ya. Di sini tuh dia menggunakan 3 speed dedicated hybrid transmission. Jadi ini menarik sih, harusnya sih lebih powerful karena dia ada 3 motor listrik juga ya. Nah, sekarang kita akan pindah ke depan lagi untuk mencoba. Dia juga udah komplit nih ya. Tuh ada semacam sleep mode gitu kali ya di sini, dan untuk pengaturan joknya itu di pintu kayak si J-Ku J8. Oke. Nah, seperti ini interiornya. Harusnya mirip kayak di Indonesia ya. Wood panelnya juga bagus. Di sini ada warna coklatnya seperti ini, dan lihat nih cup holdernya segede ini. Ini botol berapa liter nih? Seliter kayaknya muat nih. Setirnya sih mirip sama Tiggo 8 ya. Terus di atas juga ada panoramik, sudah elektrik. Terus juga kalau yang di Cina ini dia ada SOS-nya ya. Kalau di Indonesia kayak belum ada. Ya, layarnya ini juga sama seperti yang ada di Indonesia juga, sama seperti yang ada di Tiggo 8 juga. Sudah pakai UI terbaru. Ya, pokoknya menarik sih. Nanti mudah-mudahan kita dapat kesempatan untuk mencoba berkendara ya si Tiggo 9 ini. Oke, pemberhentian pertama kita masih di kota Luoyang ya. Jadi kita mau ke Yingtianmen. Ini adalah gerbang Yingtian yang lumayan bersejarah di kota Luoyang ini. Dan ada yang unik juga ya. Ini adalah Luxit. Jadi Luxit ini adalah mobil kerjasama antara Chery dengan Huawei ya. Karena Huawei itu juga bekerja sama dengan berbagai merek mobil di sini. Kayak contohnya ada Aito, itu kerjasama Huawei dengan Ceres. Nah, ini Luxit ini adalah kerjasama antara Chery dengan Huawei. Yuk kita lihat mobilnya seperti apa. Nah, ini adalah Luxit R7 ya. Jadi bisa dibilang kayak versi crossovernya dari Luxit S7. Bisa dilihat ya di sini bahasa desain khas Huawei-nya juga ada gitu ya, kayak mirip-mirip Aito lah depannya. Jadi kalau diperhatiin juga nggak kelihatan berbeda, dengan logo Luxit di bagian
atas. Velgnya juga udah ring yang gede. Ring berapa nih? Mungkin 20 kali ya. Ya pokoknya gede lah. Oh 20 benar. 255 50. Di sini juga ada kamera. Terus di bagian tangga spion juga ada kamera. Jadi adasnya komplit ya, bahkan ada LiDAR juga di bagian atas. Selain adas ya gitu. Di sini juga interiornya minimalis dengan layar-layar dan harusnya sih frameless ya kalau dilihat, dan door handle-nya juga flash. Nah, bagian belakangnya seperti ini. Lampu belakangnya juga mirip seperti produk Huawei yang lain dan ada sedikit ducktail gitu ya. HiMOS lampu juga panjang banget dan ada emblemnya di sini. R7. Cakep juga sih modelnya. Nah, bisa dilihat ya di daerah Luoyang ini juga masih banyak brand-brand yang non Chinese ya. Kayak contohnya di sini ada Mercy R-Class, Hyundai Santa Fe, terus juga ada Honda, ada Odyssey, terus juga ada Altis. Di sini ada BYD. Apa ini ya? Mungkin boleh komen juga di bawah. BYD Seal mungkin ya. Seal 06 ya kalau nggak salah. Nah, di sini juga ada RAV4, ada Qashqai yang pendek kayak X-Trail tapi pendek. Terus juga tadi ada beberapa HR-V, ada BYD atau One ya kalau di Indonesia, tapi di sini namanya BYD Seagull. Terus juga di situ ada Honda Fit. Tuh. Di sini masih ada ya Honda Fit. Oke, terus di sana ada apa lagi ya? Banyak mobil dari brand-brand lokal juga pastinya. Wah, ada EcoSport baru nyadar juga, sama ada CR-V, ada BYD Dolphin. Terus juga ada Changan yang kecil ini nih. Saya lupa namanya apa. Dan ada Skoda. Kelihatannya kayak Skoda Fabia mungkin. Dan di sini juga ada ya Wuling Bingo. Kalau di sini namanya Bingo ya, jadi nggak pakai U. Dan juga ada Wuling Mini EV. Mungkin kayak REV ya kalau di Indonesia. Bentuknya agak beda dikit, kayak Wuling Mini EV Makaron kalau nggak salah dulu ya, hampir masuknya yang seperti ini. Terus sini juga ada Dolphin lagi, ada Geely E-Star, ada Changan Lumin yang gemas sekali, dan juga ada Ford Transit. Ya, gitu sih, banyak banget mobil-mobil yang menarik di parkiran ini, dan ada juga FSK Glory 580. Ya, benar-benar menarik kan? Oke, kita sekarang mulai ke APA Challenge atau Automatic Parking Assist Challenge. Nah, ini mau parkir keluar dulu ya. Jadi Tiggo9 CSH ini juga bisa berfungsi untuk mengeluarkan dari parkiran ya. Kalau misalnya sebelumnya kita masuknya menggunakan APA juga atau Automatic Parking Assist. Ya, bisa dilihat ya tuh, setirnya nggak dipegang sama sekali. Jadi benar-benar bisa ngebantuin kita keluar parkir. Nah, sekarang kita lihat cara masuknya bagaimana. Nah, ini dia kalau udah diatur di head unit, udah benar-benar hands free. Jadi udah nggak perlu megang setir lagi, nggak perlu injek gas, nggak perlu injek rem, dan nggak perlu ngoper si tuas transmisinya ya, benar-benar otomatis. Nah, ini sekarang mobilnya lagi final adjustment. Gapnya lumayan tipis ya, demi angle parkir yang sempurna gitu. Dia bisa sampai benar-benar tipis dan bisa benar-benar perfect tuh. Lihat tuh, angle sih bagus banget ya. Nah, ini tinggal ngelurusin aja. Kalau misalnya belum lurus, nanti dia akan ngatur lagi. Dia agak mundur dikit. Nah, udah selesai. Nah, perjalanan dari kota Luoyang ini cukup unik. Kami diberitahu oleh pihak penyelenggara bahwa ada penutupan jalan tol dari kota Luoyang
ke tujuan kami di kota Suzhou. Oleh karena itu, kami harus memutar selama 2 jam untuk balik ke kota Jincheng tempat kami beristirahat kemarin. Baru kami bisa masuk ke jalan tol untuk ke kota Suzhou. Tapi di rute ini jalannya bagus banget. Ya, jadi hari ketiga di Cina ini kita akhirnya mencoba Tigo 9 CSH ya. Jadi Tigo 9 CSH ini sebetulnya sudah meluncur juga di Indonesia ya. Tepatnya di Gias 2025 lalu, tapi gua aja belum pernah kesampaian untuk mencoba gitu ya, karena ramenya jadwal gitu ya, dan nggak nyangka malah dapatnya di Cina ya, pertama kali nyobain Tigo 9 CSH. Dan sedikit fun fact juga ya, kalau Tigo 9 yang CSH ini atau Tigo 9 secara overall gitu ya, itu ternyata beda antara Cina dengan yang global gitu. Jadi kalau di global tuh dia masih pakai yang global itu sudah pakai sasis baru yang namanya T2X ya. Sedangkan kalau yang di market Cinanya itu malah masih yang T1X. Jadi kurang lebih kayak JQ J8 gitu. Jadi ada sedikit perbedaan antara model lokal di Cina dengan yang global yang kayak ada di Indonesia gitu. Tadinya kita pikir itu sama, ternyata beda. Jadi ini sasisnya lebih baru, dia punya high strength tensile steel yang lebih banyak juga, dan overall platformnya lebih rigid gitu. Nah, mari kita coba di jalanan Cina yang sangat mulus ini ya. Jadi secara smoothness gitu ya, secara kehalusan sih ini ya ketolong sama aspal Cina yang bagus juga sih. Tapi tadi kita sedikit ada detour gitu ya. Jadi harusnya kalau dari kota Luoyang ya, tempat kita semalam nginep itu, kita harusnya bisa langsung direct ke Suzhou. Tapi entah kenapa jalan tolnya ditutup. Ya aneh banget, kayak nutup jalan tol, entah kenapa gitu, jalan tolnya nggak bisa kita pakai. Jadi kita harus balik ke Shanxi Province, yang dimana tuh lumayan makan waktu ya, sekitar 2,5 jam untuk balik ke tempat awal. Dan sekarang kita udah nemu jalan tolnya nih, dan jalan tolnya itu lumayan jauh ya, 480 kilo, dan itu 5 jam. Jadi lumayan banyak yang bisa kita explore selama perjalanan di hari ketiga ini. Jadi mari kita explore si Tigo 9 CSH gitu ya, karena Tigo 9 CSH ini juga bisa dibilang sebagai flagship dari Chery di Indonesia ya, karena ya so far sih belum ada yang lebih mahal dibandingin si Tigo 9 CSH ya. Nah, untuk penggeraknya sebetulnya mirip dengan Tigo 8 CSH karena sama-sama menggunakan mesin 1500 cc turbo plug-in hybrid. Cuma bedanya di Tigo 9 ini dia tuh sistem hybrid itu lebih canggih ya, karena dia tuh bukan single speed DHT, dedicated hybrid transmission, tapi dia lebih ke 3 speed ya. Jadi kalau yang di Tigo 8 itu stepless, di sini tuh ada 3 percepatan dan 3 motor listrik ya. Jadi ada 3 motor listrik yang membuat mobil ini sebagai all wheel drive, yang dimana itu tenaganya juga lebih banyak, dan dia punya baterai LFP yang lebih besar dibandingin Tigo 8 gitu ya. Kalau Tigo 8 itu kalau nggak salah sekitar 18 kWh, di sini itu 34,46 kWh. Jadi jauh lebih besar, bahkan bisa dibilang baterainya itu lebih besar dibandingin beberapa city car elektrik yang dijual di Indonesia, kayak misalnya Atto One yang tipe bawah, atau mungkin Wuling REV itu kan baterainya cuma 28 ya kalau nggak salah. Di sini dia 34, jadi gede banget gitu ya. Makanya mobil ini tuh bisa punya klaim EV range hingga 180 km dan punya total range dengan baterai dan mesin bensinnya bekerja itu di 1400 km. Jadi pas banget sebetulnya untuk road trip sejauh ini gitu. Karena emang ya mobil itu dibuat untuk highway cruiser seperti ini gitu. Oke, baterainya dia punya baterai yang besar, jadi kalau dalam kota kita nggak perlu nyalain mesin gitu ya, kita cukup cas di rumah aja. Dan kalau misalnya kita mau keluar kota, baru kita bisa nyalain mesinnya gitu. Jadi ada win-win benefit juga dari sistem plug-in hybrid ini.
Dan overall kita tadi udah berjalan sekitar 200 km ya so far untuk hari ini doang. Itu klaim konsumsi BBM-nya di sekitar 20 km per liter. Jadi mobil sebesar ini, baterai gede, tenaganya gede, terus juga penuh barang ya, kita walaupun cuma berempat tapi koper kita gede-gede ya, masih bisa 1:20. Itu keren sih. Jadi tenaga sebesar ini tuh bukan berarti mobil ini boros gitu ya. Amazing juga sih, karena ya dia model yang lumayan baru tapi ternyata bisa lumayan superior. Dan entah kenapa di jalan tol Cina ini tuh banyak banget speed limit ya. Jadi speed limitnya itu kadang variatif gitu ya, tergantung medan yang kita lalui juga. Kadang ada yang 120, ada yang 100, ada yang 80, dan di mana-mana banyak etle ya. Jadi kalau di Jakarta kalian suka ngedumel tentang etle gitu ya, di mana-mana nggak bisa ngebut lah, nggak bisa inilah, di sini lebih banyak main asli. Sampai tadi kita tuh lewat jalan desa gitu ya, bener-bener kayak jalan di Pantura cuman lebih pelosok lagi, itu ada etle-nya. Jadi di sini tuh lebih ketat ya. Di jalan tol ini aja kita lagi di suatu terowongan ya, entah di mana, speed limitnya 70, dan karena mobil di depan jalannya 65-an gitu ya, ya udah kita mau nggak mau cuma ngikutin doang. Dan wow, untuk kali ini sih terowongannya panjang nih, jadi maaf ya kalau agak gelap. Tapi intinya adalah di sini kalau soal speed gitu ya, itu benar-benar ketat, benar-benar strict gitu. Jadi nggak bisa sembarangan kayak di Indonesia yang oke, speed limitnya 100, tapi kalau lagi kosong bisa cepet 60, cepet 70 gitu. Tapi ya intinya adalah kalau kalian berkesempatan untuk berkendara di Cina, pastiin speed limitnya jangan over deh, karena katanya dendanya mahal banget, bahkan bisa penjara gitu kalau misalnya speednya bener-bener over gitu. Jadi harus hati-hati. Dan bisa kita lihat ya, sepanjang jalan tuh banyak banget perkembangan di negeri tirai bambu ini, karena pemandangannya bagus, terus juga jalannya mulus. Memang sih untuk di daerah-daerah yang kayak agak pinggiran kota itu masih banyak yang jalan berlubang, tapi karena mobil ini nyaman banget ya, jadinya jalan berlubang segede apapun itu juga nggak ada masalahnya. Itu salah satu poinnya punya mobil dengan kenyamanan seperti ini sih. Jadi ya kepake gitu untuk di kampungnya. Oke, sekarang jalan udah agak kosong dikit, kita coba tarikannya. Ya, jambak sih, karena dia punya 3 motor listrik plus 1500 turbo juga mesinnya. Tenaganya sih not bad ya. Ya, setelah dari kota Jincheng ya, kurang lebih 3 jam, kita lagi di rest area ya, namanya Kaifeng Service Area. Ternyata si Tiggo 9 CSI ini lumayan nyaman ya, nggak berasa kayak mobil yang untuk perjalanan pendek gitu. Untuk perjalanan panjang mobil ini nih sangat-sangat nyaman ya. Jadi nggak berasa juga udah 3 jam kita ke arah Suzhou gitu. Dan ternyata dari tempat ini masih ada 3 jam lagi untuk sampai Suzhou. Jadi oke, kita lanjut lagi bersama Tiggo 9 CSI untuk hari ini. Selamat pagi dari kota Suzhou di Provinsi Anhui ya. Jadi ini adalah hari keempat kita di China, dan kemarin kita berkendara bersama Tiggo 9 CSH ya. Jadi ini flagship SUV-nya dari Chery kalau di Indonesia, dan seperti yang gue bilang kemarin, mobil ini tuh ternyata buat jalan jauh gitu ya, buat cruiser di kecepatan tinggi itu enak banget ternyata ya. Dan kita juga akan menutup perjalanan kita bersama Chery ke kota Wuhu ya untuk hari ini, karena kemarin kita baru aja menyentuh 1000 km. Jadi tinggal dikit lagi nih, udah tinggal hari ini harusnya kita udah sampai ke Wuhu. Kami mulai hari keempat di China ini dengan mengunjungi kebun binatang di kota Suzhou. Untuk apa? Untuk melihat panda. Setelah melihat panda, akhirnya kami berkesempatan untuk mencoba Tiggo 7 CSH. Memang model ini belum tentu akan masuk ke Indonesia, tapi tak ada salahnya untuk mencoba. Nah ini dia, grillnya tuh kayak berbentuk mika gitu ya, kayak mobil EV. Dan mari kita lihat ke interiornya. Nah,
dia masih kayak model Cherry yang agak jadul gitu ya, kayak Omoda 5 gitu, jadi belum yang terlalu baru. Nah ini tinggal injek rem aja. Kalau kunci udah ada, kayaknya kunci masih dipegang sama instrukturnya deh. Nah dia juga masih ada touch panel nih di bagian sini yang nggak ada di Tigo 8, Tigo 9. Jadi sebetulnya lebih konvensional, nggak semuanya di layar, tapi lebih easy to use seharusnya ya. Nah untuk posisi nyetirnya kita set dulu kali ya. Nah di sini juga lampunya di tuas sini nih. Biasanya kan kalau Tigo 8, Tigo 9 diputar di sini, kalau di sini dia masih model gini. Dan ada switch fog lamp depan belakang. Nah enaknya dia ada tombol spion yang langsung dipencet dari sini, nggak kayak Tigo 8, Tigo 9 yang harus di layar. Nah di sini juga kelihatannya sudah ada panoramic sunroof ya, gede banget nih. Oke, mari kita setup kamera dan kita berkendara bersama Tigo 7 CSH. Nah, akhirnya kita mencoba si Tigo 7 CSH yang PHEV ini ya. Jadi gimana sih rasanya? Asumsi gua ya, mudah-mudahan ini bener ya, correct me if I'm wrong. Dia tuh pakai penggeraknya Tigo 8 CSH yang dimana 1500 cc turbo, plug-in hybrid dengan baterai yang besar tapi ya nggak sebesar di Tigo 9, dan mungkin sama-sama pakai stepless DHT gitu ya, karena rasanya juga mirip, jadi bukan 3 DHT kayak Tigo 9 gitu. Nah, feels-nya ya, rasanya berkendara itu gimana kalau dibandingin Tigo 8 ya? Jelas ini jauh lebih ngejambak, jauh lebih ngacir ya, bisa dibilang. Kalau dibilang apa namanya, lincah gitu ya, ini jauh lebih lincah dibandingin Tigo 8, jelas, karena bodinya lebih compact, bahkan di belakang aja legroomnya tuh agak nanggung gitu ya, kayak Tigo Cross atau Tigo 5X di melarin dikit, jadi nggak sebesar itu sebetulnya ya. Ibaratnya mungkin kayak Omoda 5 tapi dengan bodi yang lebih normal gitu ya, yang bukan agak ngekupe seperti di Omoda 5, dan ya feels di dalam interiornya juga masih kayak Omoda 5 gitu, kayak dari dashboardnya yang pakai display menyambung seperti ini, sedangkan kalau Tigo 8 dan Tigo 9 kan udah pakai layar terpisah gitu ya. Lalu juga masih ada tombol-tombol fisikal yang sangat Omoda banget, dan UI-nya atau user interface dari instrument cluster terus di head unit itu juga sama kayak Omoda 5 atau Omoda E5 yang masih dijual di Indonesia gitu. Jadi jujur gue lebih prefer yang kayak gini gitu, masih banyak tombol fisikalnya dan jadinya lebih mudah untuk dioperasikan gitu. Karena ya kayak di Tigo 8, Tigo 9 itu kan tombol spion aja nggak ada gitu, jadi jujur agak tricky gitu. Sedangkan di sini itu masih ada tombol, walaupun touch panel ya, itu modelnya tuh yang di dashboard gitu, jadi untuk ngatur AC setidaknya lebih mudah, nggak perlu harus swipe di layar gitu. Dan bahkan kalau tadi gue udah sempat lihat juga ya, yang versi HEV yang non plug-in hybrid itu masih lebih konvensional lagi, karena tombolnya tuh bener-bener tombol fisik gitu, jadi bener-bener mudah sekali untuk dioperasikan sambil berkendara gitu ya. Harapan gue sih kedepannya gitu ya, produk-produk Chery atau mobil asal Tiongkok lainnya tuh bisa mengaplikasikan lebih banyak tombol fisikal gitu ya, karena lebih mudah dioperasikan, terbukti lebih biasa gitu ya bagi sebagian besar masyarakat ya. Mungkin emang lebih ke kebiasaan aja ya, mungkin kalau orang yang dari awal udah pakai mobil yang full touchscreen seperti Tigo 8 atau Tigo 9 mungkin akan lebih terbiasa dengan model dashboard atau model interior yang minim tombol gitu. Jadi tergantung selera aja, karena gue masih orangnya konvensional banget ya, jujur tombol fisikal lebih kepake buat gue, tapi nggak apa-apa. Nah, yang gue suka dari CSH ya atau Chery Super Hybrid itu adalah tenaganya gede-gede. Jadi baik yang model yang kecil seperti ini di Tigo 7 atau mungkin yang di Tigo 9 gitu ya, semua punya tenaga yang terbilang lebih dari cukup gitu. Karena ya seperti yang kita bisa lihat ya, jalanan di Cina itu banyakkan lurusnya, banyakkan tol yang antar kotanya dimana tenaga gede itu kayaknya lebih dibutuhkan gitu ya, tapi sambil menjaga efisiensi, karena ya bisa dilihat di sini tolnya tuh lurus lempeng, beda sama tol di Indonesia yang kadang masih ada belokannya, masih ada curve-nya gitu ya. Kalau soal pemandangan, sama-sama pemandangannya sawah, pedesaan gitu ya. Kalau udah di
luar kota, tapi lurusnya tuh, porsi lurusnya tuh lebih banyak di Cina, jadi bener-bener ngebosenin kadang. Jadi mungkin makanya speed limit yang dari kemarin kita ikutin ya 120 itu kayaknya nggak terlalu diikutin ya. Kalau bagian tolnya itu udah kosong kayak sekarang gitu ya, etlenya itu nggak terlalu banyak gitu ya, kayaknya hajar aja deh. Karena dari kemarin kita pas sudah malam itu kayak pada hajar-hajar terus, kenceng-kenceng terus di 150, 160 km per jam gitu, dan mobilnya juga masih antep gitu. Dan sama seperti di Tigo 7 CSI ini, kita lagi di kecepatan 120 km per jam juga sangat-sangat kedap dan sangat-sangat antep gitu ya, feelsnya tuh ngejejek tanah banget. Jadi overall mobil ini walaupun ukurannya kecil ya, terbilangnya kecil dibandingin 8 atau 9 CSH, ternyata mobil ini masih bisa diadu gitu soal kualitas pengendaraannya. Oke, sekarang kita akan menuju ke Wuhu. Akhirnya ya, setelah 3 hari perjalanan ini selesai juga. Mari kita lihat sekarang ke Wuhu itu masih 3 jam lagi, dan kita sudah 1137 km. Jadi ya nggak berasa, tahu-tahu nyampe aja. Oke, kita lihat nanti pas sudah sampai Wuhu. Oke, para pengendara, setelah 1449 km sampai juga kita di Wuhu, tepatnya di Cherry International ya. Tuh gedungnya gede banget. Dan ini ada panggung di ONJ Park, yaitu Omoda NJKU Park. Jadi kemungkinan di sini akan ada festival ya selama acara International Summit ini. Dan kita sudah sampai, beneran nyaman ya, 1449 ya, kita genapin 1450 kilo. Yeay, sudah sampai. Rombongan dari Taiwan ini sudah tiba di Wuhu. Yeay, sudah sampai. Jadi bersama, kita ambil tas dulu ya, jadi kita sudah melakukan perjalanan 1450 km bersama Cherry Tigo 7 CSH, Tigo 8 CSH, dan Tigo 9 CSH. Dan sekarang mari kita rayakan di ONJ Park atau Omoda dan JK. Wah, ramai sekali. Sudah selesai kita 1450 km. Wah. Thank you. Yeay, sudah sampai 1300 km plus tapi ternyata 1450 km. Sampai di Wuhu. Ya, selesai juga perjalanan kita sejauh 1450 km dan kita sudah diberikan sertifikat atas keikutsertaan kita bersama Cherry Tigo CSH. Ya, jadi suatu perjalanan yang membanggakan bersama Cherry dari Taiwan di provinsi Shaanxi ke rumahnya Cherry di Wuhu, provinsi Anhui. Jadi terima kasih banyak buat Cherry Indonesia yang sudah mengundang kami. Terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah nonton video ini, video yang sangat panjang ya untuk perjalanan 3 hari ini. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, subscribe channel kita apabila belum, dan main-main juga ke website kami di www.kendara.id. Gue Rasanto Raffi, pamit dulu. Salam dari kami tim pengendara untuk kalian para pengendara. Bye-bye.